kasih. Ya. Jadi itu silakan dicontoh apa yang dilakukan oleh Biro Humas Jawa Barat dan diaplikasikan dan dicontoh ditransfer kepada teman-teman di tingkat kabupaten kota. Bagaimana pada saat menyelenggarakan SOP kegiatan di masing-masing DPD. Karena saya pernah mengikuti kegiatan resmi dihadiri oleh wakil bupati, anggota DPRD dan pejabat lainnya di kabupaten kotanya. Itu benar-benar dia tidak mengenal protokol itu. Sampai wakil bupati, para pejabat diem, udah mau duduk sambil sila, terus nunggu MC-nya tidak datang-datang, terus tanpa ada kejelasan lagi, sampai bingung semua undangan itu. Ada ketua MUI juga, ada ketua DMI, itu pejabat-pejabatnya hadir. Udah gitu mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, trouble, terus tidak pakai dirjen. Pada saat trouble tidak ada dirjen kan udah kebayang ya. Itu benar-benar kacau. Udah gitu juga sambutan-sambutan karena dua yang hadir, ada wali kota, ada wakil bupati, satu lagi adalah dia juga ada utusan bupati. Jadi wakil bupati hadir bukan atas undangan atau atas disposisi bupati. Jadi disposisi bupati itu kepada Kabag Kesra. Kabag Kesra membawa surat mandat dari bupati dan bawa teks pidato bupati. Sementara wakil bupati tidak dalam posisi yang disposisi. Kebayangkan itu seperti apa? Sampai wakil bupatinya dekat saya, dia ngomong gimana acaranya. Nah, karena dia mau pidato atas bupati, sebagai wakil bupati juga nggak enak. Ada Kabag Kesra juga nggak enak karena wakil bupati. Itu carut marut. Itu bukti salah satu pentingnya bagaimana SOP mengatur acara. Walaupun kita remaja masjid, sekali lagi kita melek terhadap dunia seperti ini dan kita paham. Saya sendiri bersama lu sebagai orang DPW-nya, bersama wakil bupati, bersama Kabag Kesra bupati, ketua MUI, ketua DMI, semua hadir pejabat-pejabat itu. Ini luar biasa. Dan memang betulan itu DPD yang tidak pernah ikut diklat protokoler dan humasan. Kan gini, protokol humasan ini kalau saya tahu, kita kan diajarkan Rasulullah bagaimana tentang membahagiakan tamu. Ya, ini dari sisi agamanya lah. Ini kita orang remaja bersih. Yang tidak boleh ditunda itu adalah salah satu menerima tamu dan kita memberikan tamu langsung. Orang sudah pakai eksor, duduk langsung airnya keluar, diberikan supaya makan. Kalau dia kita kasih makan sampai kenyang. Barang siapa orang yang membagikan tamu itu, maka malaikat Allah membacakan sholawat selama makanan itu di situ masih dalam kondisi yang terbuka. Dan banyak janji Allah yang lainnya orang yang membagikan tamu. Gitu ya. Ini luar biasa sebenarnya. Nah, protokol itu salah satunya misalkan MSOP, misalkan MCSB-nya, ini kan tamu undangan, Pak. Apalagi tamu-tamu undangan itu ke para pejabat. Kan harus ditempatkan tempat yang terhormat. Jangan sampai mereka masih dihinakan, dikecilkan, tidak dihargai oleh kita yang mengundang. Nah, ini pentingnya. Jadi protokol ini tidak sederhana, tapi justru luar biasa, Pak. Dan menjadi garda terdepan melihat organisasi BKPM itu pada saat menyelenggarakan sebuah kegiatan. Bisa dimengerti ya? Teman-teman yang sudah latihan ini kayak kemarin Pak Deden kan menceritakan bagaimana kita misalnya MC mengucapkan jurus hamdalah, itu kan ajaran Rasulullah, Pak. Kalau nggak bismillah, hamdalah kan itu. Kan kudu amrin tibalin, la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim, atau kan gitu. Ya. Kan kita belajar itu. Putus katanya. Putus dari keberkahannya, putus dari amal soleh, putus dari ibadah pada kalau kita tidak dimulai dengan bismillah atau hamdalah. Gitu ya. Jadi protokol itu ajaran Rasulullah, Pak. Adab-adaban kita memperlakukan tamu dan sebagainya. Ini saya coba korelasikan antara ilmu protokoler kekinian dengan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebenarnya begitu. Tempat duduk, bagaimana kita menghargai orang yang berilmu, ya, di mana mereka duduk. Kan pernah terjadi zaman Rasulullah. Orang yang sholat di depan ini ada orang awam lah, kan? Awam itu bahasa Arab, bahasa kita mah bodoh lah, ya. Dia di depan digeser sama orang dibilangkan ke belakang dengan orang yang berilmu, nggak ada masalah itu. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Sebenarnya banyak contoh-contoh Rasulullah tentang bagaimana memperlakukan tamu kita, dan kita dan orang yang berilmu, orang tokoh dan sebagainya. Cuman kitanya tidak tahu aja ilmunya. Kalau tahu ilmunya, itulah ilmu protokoler dan sebagainya. Gitu ya.
Nah tentu saya berharap nanti teman-teman itu nanti ini anak-anak muda-muda semua nih, jadi Anda tahu, Pak apa ini salah, Pak maaf ini harus begini, Pak maaf ini. Kalau kita misalkan, kalau ada kegiatan-kegiatan mulai dari pembacaan Al-Quran, mulai dari menjalankan Indonesia Raya, kenapa harus maras? Kenapa Indonesia Raya dulu terutama maras itu kan ada aturan mainnya. Nah, terus kenapa harus ada laporan panitia, ucapan misalkan sekapur siri lah, sepatah kata dan sebagainya, itu gaya-gaya bahasa kita. Selanjutnya ada sambutan-sambutan, siapa dulu harus menyambut, satu, kedua, ketiga dan sebagainya, bagaimana strata strukturnya kan itu. Ini SOP. Nah, nanti teman-teman di daerah itu harus begitu. Saya aja pernah berkunjung studi banding. Saya sebagai komisaris BUMD, pernah saya berkunjung ke BUMD di Sragen, diterima. Itu padahal sambil duduk, Bro. Sambil duduk gini. Nah, pertama dia menyanyikan Indonesia Raya dulu. Saya tamu biasa, tamu studi banding, duduk begini kan studi banding biasa ya kita duduk bersama. Nyanyi Indonesia Raya dulu. Udah gitu pembacaan Pancasila oleh Direktur BUMD. Pembacaan Pancasila kan saya baru pertama juga. Ada pembacaan Pancasila dia sebutkan Pancasila sama Direktur BUMD itu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Baru pertama kali saya studi banding seumur hidup saya dibacakan dulu. Setelah Indonesia Raya itu membacakan Pancasila. Dan itu sifatnya bukan di upacara, bukan ini, tapi di studi banding yang duduk, semua duduk. Nah, ini contoh. Kenapa? Itu berarti SOP kan begitu. Dia orang yang bertamu ke Sragen dibacakan dulu Pancasila, Indonesia Raya baru Pancasila. Nah, SOP begini boleh ada di lapangan di daerah masing-masing. Boleh, Pak. Ada muatan lokalnya gitu maksudnya. Kayak di Ciamis, Indonesia Raya. Ini yang saya tahu nih, yang saya tahu di kota-kota. Indonesia Raya Mares langsung lagu Maresnya Ciamis manis, padahal kan ningali saya pun kan pahit sebenarnya. Pahit. Tapi itu masalah, kan jadi manis, kebal manis orang Ciamis. Boleh? Dia tahu unggul dalam jadi asik. Apa benar? Mana mau ya? Oh ini mah langsung ya, Bu. Mohon maaf, saya pun sama di heureuy. Ampun. Jadi gitu, Pak. Nanti terus saya tahu di Kabupaten Bogor oke osok ya Pak, lagu Mars Kabupaten Bogor ya. Boleh, Pak. Nah, Bogor ada tuh kan sok kapal kali Bogor di Bandung, Balungan dan sebagainya kan itu ya. Kan jadi tahu. Terus misalkan nanti di Kuningan, boleh. Nah, ini maksudnya boleh dimuatkan di situ. Boleh sebagai kebanggaan lagu daerahnya. Nah, ini inovasi ini sebenarnya enak. Di daerah masing-masing mengangkat harkat derajat kabupaten kotanya melalui, nah gitu ya. Nah, ini penting, ya ini penting saya sampaikan supaya teman-teman tekaku oke. Jadi orang humas sama ngarorak ini dari bangsa saya pun sekolah berarti jadi artinya kreativitas sudah cenderung liwah yang sekolah mah. Tapi pemikiran kreatif ini perlu dikembangkan oleh anak muda. Apalagi yang perlu misalnya di dalam protokol atau acara-acara SOP di dalam kegiatan BKPRMI, ya silakan Anda kembangkan sesuai dengan potensi, situasi, kondisi di dalam acara itu masing-masing. Gitu ya? Gitu. Terus selanjutnya selain dari sisi kegiatan itu yang kadang-kadang kita jangan memalukan itu dalam kegiatan di DPD nah, kita akan pelantikan mulai dari baju sebenarnya ya, misalkan pakai baju berdasi lain gaya-gayaan saya perlu Pak, baju berdasi dalam bahkan kerja WG pakai dasi. Kalau itu bosan ya sore mau di tempat harudang ya. Tapi kita untuk menghargai organisasi mesin ini bukan organisasi yang kudu memakai sarung misalkan. Bukan, tapi kita organisasi yang memang yang kelihatannya enak, terus sopan. Kan itu kan juga belajar ilmu adab, menghargai orang lain sama dengan menghargai diri sendiri kan itu. Ya, jadi ini kok beda orang masjid, pakai sanggana, baju dan sebagainya nggak usah. Ini ada saya suruh sini dulu. Ya, saya. Ya berdua. Nah, teman-teman pahami itu ya. Jadi ini maksud saya. Remaja mesin ini kreatif, inovatif dan ternyata palinter remaja mesin itu. Jadi walaupun remaja mesin tongku ulen awas, kang oleh teku ulen, saya pun insya Allah teku ulen, ya. Wah ini apa teku ulen ya? Orang Sunda belum tak ulen.
apa teh kulen? Kurang batong Cicing ngalamu ngabulan dengan kurang ngegebrak kelahiran sana. Bukan. Jadi kita percaya diri. Ya, percaya diri juga pakai ilmu. Ya orang tuh ilmu apa malah percaya diri, Pak. Jadi percaya diri itu memang dasarnya dia berilmu, gitu ya. Lain kesopan, tetap ilmu sopan satunya juga digunakan atau dipakai. Gitu ini remaja besi. Tinggallah senior PKPRMI, lu sukses di mana-mana. Kan kemarin dicontohkan Pak Deden, Pak. Saya sendiri katanya orang remaja besi sholat di masjid. Banyak, Pak. Jadi nggak usah terpuluh rendah diri, perlu. Jangan diajarkan Rasulullah mengajarkan percaya diri, optimis, husnudon, itu ajar Rasulullah. So, ketinggalan hadis ada Al-Quran, Rasulullah ngajar guna eta. Ya, nah kita pun nih remaja mesin nih, humas harus percaya diri bahwa kita bisa dan mampu. Kalaupun ada belum bisa dan belum mampu, ya kita belajar sharing, Pak. Nanyakan, sharing kita bertanya. Nah, nanti kita adakan lagi di depan apa yang bisa apa remaja mesin ini supaya ke depan bisa lebih maju. Boleh. Gitu. Ya, jadi Anda ini berorganisasi. Organisasi itu adalah saling mengisi, saling melengkapi, saling mewarnai, saling menasehati. Itulah organisasi. Bukan silih gorengkeun, saling mengejek, saling menghinakan, saling memarahi. Itu bukan ajaran Rasulullah. Maka kalau di organisasi saling menyempurnakan satu sama lain. Karena manusia diciptakan memang tidak dalam konteks yang segala bisa atau sempurna, tidak ada. Gitu. Ya. Setuju nggak nih? Siap. Nah, sebelum saya tutup nih, saya ingin minta contoh lah. Sini, anak mulai nih. Dari sana 2 orang sini. Terus dari Kuningan mana Kuningan? Tongkolot orang. Ini. Kamu dari mana? Garut. Nah, terus kamu dari mana? Kamu Garut mana? Nah, boleh. Saya tanya ya. Tapi ngomongnya jujur ya, jangan diada-adakan. Kesan kamu mengikuti diklat humas dan protokol, kesan kamu. Ini lagi makan. Kamu siapa namanya kamu? Lu tarik, saya mulai tarik. Herdi, kesan pesannya gimana? Kita dengar. Alhamdulillah, saya baik. Kebetulan saya aktif di media pondok pesantren. Alhamdulillah mungkin ini menjadi sebuah ilmu buat saya. Ilmu apa itu yang kamu dapat? Cara mendesain, cara edit video. Alhamdulillah. Oke, itu ya Herdi ya. Kamu siapa namanya? Saya izin, perkenalkan nama saya Muhammad Bahid, tapi bisa dipanggil Opsi. Oke. Kesan-pesannya, dari kamu bersih dong. Dari Cianjur, kesan-pesannya untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah. Dari kemarin ya, kegiatan kali ini, alhamdulillah kita mendapatkan insight-insight tentang bagaimana caranya mengelola media sosial, terus memperkenalkan aplikasi apa saja untuk untuk editing video dan juga desain. Terus yang ditunggu-tunggu sebenarnya pengen lihat bagaimana caranya mengoperasikan drone, tapi karena waktu dan tempat tidak memungkinkan, insya Allah semoga aja di kegiatan selanjutnya bisa terlaksana. Baik. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan Farudin dari DPD Kabupaten Kuningan. Impresi pertama saya ketika datang ke sini, sambutannya baik, alhamdulillah dari DPW Jawa Barat. Terus susunan acaranya juga teratur dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yang tidak diduga. Lalu untuk penyampaian materinya, untuk pematerinya juga alhamdulillah itu berkompeten dan berkompeten dan baik gitu ya. Sehingga kita semua sebagai bagian dari humas dari DPD masing-masing kabupaten bisa menyerap ilmu dengan baik dan juga bisa mengaplikasikannya nanti di DPD masing-masing. Untuk harapan kedepannya mungkin bisa dilaksanakan lagi untuk kegiatan ataupun materi-materi yang lebih luas lagi, yang bisa lebih mendalam lagi terkait untuk media sosial ataupun tentang penyebaran dakwah melalui informasi dan internet seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya, baik.
Terima kasih, luar biasa kesan pesannya, jadi sangat bermanfaat ya. Makanya Romi nanti nih Biro Humas tolong didengar dan memang jangan gini, jangan kita mengajarkan diklat tentang protokol humas, tapi kita aja juga panitia penyelenggaranya ternyata juga tidak lebih baik. Nah jangan, itu tidak mencontoh baik ya. Nah, terus saya udah koordinasi tadi dengan Pak Badar sebagai narasumber kemarin yang dia jurnalis ya, itu senior PKPRMI di Masjid At-Taqwa Cirebon. Dia punya TV masjid, punya apa lagi dia Pak tadi menawarkan Pak Sekum kalau bisa dia ingin ketemu sebenarnya. Kemarin itu dia mau hadir, makanya saya juga lupa, nggak ditelepon lagi, nggak dicek lagi. Dia mau hadir bersama Pak MPD-nya Cirebon, Pak siapa? MPD Cirebon Pak Taufik gagal berangkat, jadi akhirnya dia jadi bingung, jadi tersendat. Nah tapi dia nanti kalau teman-teman nanti bisalah satu mobil, siapa yang mau ke Cirebon di Masjid At-Taqwa itu dia ada TV-nya, ada gininya, radionya. Itu yang dikelola oleh Pak tadi, yang narasumber yang jurnalis itu, Pak Badan itu. Boleh juga nanti masjid mencontoh Masjid At-Taqwa bagaimana menyiarkan acara-acara pengajian, terus kegiatan-kegiatan masjid melalui radio. Nah gitu. Nah, nanti saya bisa praktek juga. Pak Badar siap, tadi udah saya telepon itu. Jadi kita benar-benar maju, gitu ya. Drone latihan aja, nggak apa-apa di sekretariat, nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti ada rapat nih di sekretariat, karena nanti tanggal Sabtu depan itu ada penyuluhan hukum tentang kekerasan rumah tangga, tentang yang urusan anak dan perempuan ya, kekerasan anak dan perempuan itu nanti hari Sabtu di dekat sekretariat gedung Ormas. Nah, anak-anak Ormas kalau misalkan Anda mau, Romi ada waktunya, ya terbang ke sana, karena di sini nggak bisa terbang, itu katanya nggak boleh ya, karena dekat Istana Negara dan ternyata jaraknya harus 3 kilo. Jadi itu karena kan Istana Negara di situ, jadi nggak boleh dia, dilarang. Jadi gagal tuh, itu bukan karena tidak bisa ini, karena dia ini wilayah apa? Wilayah objek vital Istana Negara Cipanas, bukan Cipanas, Istana Negara Bogor yang jaraknya harus 3 km dari itu ya informasinya. Jadi kalau drone milik kita sendiri nggak ada masalah. Silakan aja. Nanti di sekretariat atau boleh aja dijadwalkan aja berapa teman-teman yang dari humas yang siap mengoperasikan drone. Nah, nggak ada masalah. Kita siapkan, itu punya kita. Ya, dimanfaatkan oleh teman-teman boleh. Tapi yang tentu saja harus sudah mampu dulu. Ya, ini ya. Ini oke, luar biasa kesan pesannya dan tolong Anda kembangkan dan nanti kita tingkatkan lagi, mungkin nanti SKS-nya ya, ditambah. Kemarin di Ujang datang nggak? Di Ujang narasumber. Enggak Pak, jadi diganti tadi. Diganti. Nah, oke. Buat ngebaso lah. Masya Wah. Main anak muda. Pesan-pesan saya kegiatannya sangat bagus sekali, luar biasa. Saya merasa terharu lah. Saya juga berpesan. Kalau mayat ke saya. Saya juga berpesan. Ya, Masih, Pak. Dua, silakan sini. Rezeki anak muda. Yang beda wilayah ya, beda wilayah kota-kota ya. Pesan saya Perempuan, perempuan. Kita mau punya perempuan. Oke, jauh. Satu dari sana, satu dari tiga ada nih. Ayo dari tiga ada satu. Ayo. Dari sana satu. Ayo. Ayo. Ayo orang rumah satu percaya diri. Ayo. Sini. Itu adalah pesan-pesan. Ayo. Satu dari sana, satu dari sini. Ayo. Tidak. Ayo. Dari saya aja. Pesan saya. Ayo Pur, saya berpesan. Ayo dari perempuan. Ayo. Ayo awat. Ayo dari perempuan. Ayo deh 100.000 per orang. Ayo. Bu aja, ayo katanya mau. Bu aja nggak apa-apa. Namun perempuan tuh. Kang ini aja 1.000 katanya mau. Ibu mau? Kemana? Ayo bu, 100.000. Oh, baru terjun. Saya baru terjun. Makanya sakit baru terjun. Pantesan. Enggak, karena yang berani nih. Ayo. Oke. Ibu mau? Harus berani. Nah, nggak apa-apa. Jadi gini. Nggak apa-apa, ngirim biaya. Saya kasih tahu nih rumusnya nih. Di forum-forum seperti ini, saya support aja. Teman-teman jangan malu.
jangan takut salah. Ini kadang-kadang kan penyakit Takut salah itu, orang iya. takut salah. Orang takut salah itu saya pastikan dalam ilmunya pasti dia tidak kreatif. Betul. Baca ilmu tentang ini kreativitas sampai mati itu buku karangan siapa tuh? Ada itu buku itu ternyata lawannya kreativitas itu adalah rasa takut. Lawannya kreativitas itu takut salah. Tidak akan terjadi itu. Orang kreatif kalau takut salah, ya tidak. Karena mau A, bising salah, mau B, takut dimarahin, mau C, nah jangan. Ini apalagi kalau teman-teman masih mahasiswa, masih sekolah, saya katakan jangan takut salah. Karena kita belajar itu dari kesalahan justru. Belajar itu dari kesalahan. Saya dari dulu waktu masih muda, kalau ada forum bertanya, saya itu pasti mengambil angkat tangan itu paling pertama. Paling pertama, dan saya harus mengambil yang paling pertama. Kenapa harus paling pertama? Karena paling pertama akan penuh perhatian, dan kita juga bisa bertanya lebih leluasa karena belum ada yang bertanya yang lain kan gitu. Dan saya tidak pernah khawatir dengan pertanyaan saya salah atau tidak nyambung, tidak pernah. Karena dari situ kita belajar. Nah ini anak-anak muda nih ya, nggak usah. Dan guru dalam ilmu mengajar yang sukses itu adalah 15 menit pertama itu sudah 5 pertanyaan. Itu teorinya itu. Jadi kamu murid nanya ke cari cing, nah untuk guru itu perlu dipertanyakan. Berarti kita tidak menarik. Gitu. Ini yang profesinya jadi guru-guru. Nah, karena guru-guru akhirnya mah beda dengan guru baheula. Ilmu mengajarnya kan beda. Dulu kita psikologi aja mulai dari bayi, anak, masa remaja, masa dewasa itu ada belajar. Pedagogi kan juga sama ilmu mengajarnya. Aja nama kan jadi guru cukup dia dapat akta 4 karena ngajar di UPI akta 4. Nah, tidak belajar kan tidak mulai dari sekolah pendidikan guru dari SPG tidak ada. Sekarang SPG kan sudah tidak ada lagi. Nah, ini saya sampaikan teman-teman yang masih muda, Anda terus belajar. Jangan takut salah, jangan takut juga dengan hal yang lain karena rasa takut itu membunuh kreativitas kita. Oke ya. Dan selanjutnya saya ingin sampaikan pada teman-teman bahwa kegiatan DPD Jawa Barat ini sampai Desember ini full, ya, full. Jadi saya ini kadang-kadang bingung karena Kang Olehnya kan orang DPR RI, waduh sibuknya luar biasa. Hari besok aja Selasa saya undangan ke Cirebon, Kang Oleh kan udah jelas nggak bisa kena rapat fraksi katanya, jadi nggak mungkin. Jadi terus di Sabtunya penyuluhan hukum, Sabtunya depannya tentang program pembenahan masjid, terus kegiatan PKPR itu. Maka teman-teman kalau mau meningkatkan ilmunya, kalau ada waktunya dan ada rezekinya, boleh lihat akses di informasi DPW dan Anda bisa hadir, baik diundang maupun tidak diundang. Kemarin kita studi banding ke DPW DKI Jakarta, ke Istiqlal, nanti kita studi banding ke Jogja, ke beberapa acara yang lain. Kita lakukan untuk belajar juga. Studi banding itu untuk membandingkan dan sambil belajar. Karena ya dengan belajar itulah kita bisa meningkatkan kualitas kapasitas sumber daya kita. Gitu ya, penting. Tong ngoraknya ini besar orang yang belajar, tidak mau mendengarkan, malah maju. Yang maju itu mau mendengar. Mendengar ini susah. Itu ajar Rasulullah. Mendengar. Rasulullah itu tidak boleh dan melarang orang memutus orang yang sedang berbicara karena mendengar itu lebih penting. Ngomong mah lebih gampang, tapi mendengar orang sulit. Omongan nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti harus nembal itu nggak boleh. Biarkan dia suruh bicara banyak sehingga kita bisa mendengar dan mendengar itu yang susah. Gitu ya. Jadi Anda pahami ilmu kekinian tambah dengan ilmu agamanya. Jadi insya Allah sebenarnya kalau kita menggunakan ilmu agama, contoh Rasulullah itu udah selesai hidup kita, selesai. Nggak usah khawatir dengan hal-hal dan sebagainya, gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Biro Humas ya, ini Romi sama Jibni dan panitia lainnya, panitia dari DPD Kabupaten Kota Bogor. Terus juga kepada teman-teman brigade juga yang sudah support ya terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Humas Biro Humas DPW Jawa Barat, dan juga teman-teman yang hadir nih, Ketua DPD Kuningan luar biasa Pak Heri hadir terus nih ya Kuningan, sehingga insya Allah saya yakin kalau aktif terus insya Allah akan DPD Kuningan akan terus lebih maju. Amin. Terus juga yang hadir kemarin brigade langsung juga Pak Iib. Nah, ini juga luar biasa
tidak mewakilkan dan ditambah dengan pasukan yang lain kan can boga beceng ngumpul can dipersenjatain. Terus juga teman-teman humas-humas kabupaten kota se-Jawa Barat yang hadir ya, yang hadir kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Ya tentu kita berharap diklat ini menambah ilmu buat kita semua, tentu ilmu yang manfaat. Yang mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan walaupun kita sudah meninggal dunia, ilmunya tetap mengalir dan memberikan pahala kepada kepada narasumber dan kepada kita semua sebagai unsur penyelenggara, sehingga menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan ya terhadap DPW Jawa Barat? Atau ada saran masukan atau kritikan lah? Ada? Dari Humas? Dong ada ini? Cukup ya, ada masalah ya? Baik, kalau tidak ada masalah dan saya atas nama DPW Jawa Barat secara organisasi dan secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kalau ucapan saya tidak berkenan, gaya bahasa saya tidak enak didengar, menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya sampaikan permohonan maaf itu. Karena memang gaya bahasa saya ini ya provokatif, karena saya dulunya memang provokator. Ya, demo di Taman Surapati tahun 98 sampai tahun 2000, saya memang mimpin demo-demo di sana, salah satunya. Jadi biasa provokasi, makanya pemilihan bahasanya, intonasinya pasti akan berbeda, suaranya juga keras, teguh make mic, kalau make mic tarik teuing. Tapi itu cukuplah pengalaman saja. Ke depan kita provokasi ke arah yang tentu yang lebih baik, yang diharapkan menurut arah saya. Maka saya selalu kalau ngomong mohon maaf. Jangan sampai menjadi akumulasi dosa saya, tetapi ini harus menjadi akumulasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimaafkan? Siap dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Acara diklat Humas dan Protokol Biro Humas DPW Jawa Barat dengan resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.